lucunya pengumumannya itu pas puasa ya kan. Jadi aku nunggu pengumuman, akhirnya gagal. Halo guys, welcome to back my channel Ahmad Salkawis Ibu ya. Nah, kali ini aku bakalan mau ngasih tahu kalian tentang konten terbaru aku kali ini, yaitu di Kuy Sharing atau Sharing Kuy. Jadi konten kali ini adalah pertama kali aku mau buat konten setelah udah sekian lama. Karena banyak banget ya kesibukan, dan aku pun agak agak susah nyari inspirasi konten sih selama di rumah ini. Sebenarnya banyak, cuman akunya yang nggak tahu mau buat konten apa gitu. Kalau mau buat vlog kan agak ya gitulah gitu. Jadi untuk konten kali ini aku bakalan berbagi sharing ataupun sharing kuy. Di sharing kuy ini kita bakalan lanjut terus menerus bagaimana sebenarnya sih pengalaman yang kita alami dan yang kalian alami juga. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini jika kamu suka, subscribe channel ini jika kamu mau nonton video-video selanjutnya ataupun nonton video yang belum kamu tonton di channel ini. Terus komen di bawah konten apa lagi sih yang tertarik buat kalian untuk ditonton di channel aku ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu dan ke sahabat-sahabat kamu bagi yang membutuhkan video ini. Oke, check it out. Oke, di sharing kuy kali ini aku bakal berbagi tentang pengalaman aku atau experience aku mengenai mengenai tentang perguruan tinggi sih sebenarnya. Karena kan sekarang itu lagi musim-musimnya seleksi ya, apalagi yang baru selesai itu adalah UTBK SBMPTN. Nah, di sini aku mau berbagi pengalaman UTBK. Aku di sini berbagi pengalaman untuk menyemangati kalian. Sebenarnya lulusan SBMPTN ataupun tidak lulus SBMPTN itu berpengaruh nggak sih ke masa depan? Itu nggak yang paling penting, ya nggak? Itu nggak? Iya nggak sih? Oke, gini. Sebelumnya aku mau berbagi pengalaman dulu ke kalian bahwa aku dulu pernah ikut SBMPTN 2 kali. 2 tahun berturut-turut, yaitu di tahun 2016 dan di tahun 2017. Nah, di tahun 2016 aku ngambil SBMPTN setelah aku tamat SMA ataupun setelah lulus UN lah ya dibilang. Waktu itu aku ngambil jurusan PGSD dan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Medan atau Unimed, terletak di Sumatera Utara. Kemudian Universitas Sumatera Utara mengambil Teknik Lingkungan. Ketika aku pas SBMPTN kemarin, aku kan belajarnya tanpa bimbel. Jadi aku belajarnya hanya di rumah, membuka soal-soal yang campuran gitu, karena aku kan ambil campuran. Jadi aku bahas semuanya mulai dari tahun 2015, 16, terus 14, 13, pokoknya 5 tahun terakhir sih aku bahas. Terus aku kunci jawabannya beberapa, karena jawaban yang di itu kan belum pasti, jadi aku bahas saja. Itu selama hampir sebulan gitu, setelah menjelang menjelang SBM lah gitu, setelah ujian nasional sih gitu lebih tepatnya. Karena kan di SNMPTN aku nggak lulus kan, jadi aku ngambil SBMPTN. Nah, waktu itu SBMPTN-nya tidak semodern sekarang menggunakan komputer. Dulu itu menggunakan LJK atau lembar jawaban komputer, yang dimana masih dibulati sih. Kita masih masuk ke ruang ujian tapi pakai pensil, penghapus, dan kartu ujian gitu. Jadi kita kayak semacam ujian tulis lah gitu, dibilang ujian semester di sekolah gitu. Tapi untuk hasilnya itu tidak langsung keluar, hasilnya itu bisa berbulan sih. Kalau aku kemarin sebulan gitu. Terus setelah itu aku mengikuti ujian, dan ujiannya itu dari jam 7 pagi sampai jam tengah 3, 14.30 siang. Nah, setelah itu aku nunggu pengumuman. Akhirnya lucunya pengumumannya itu pas puasa ya kan. Jadi aku nunggu pengumuman, akhirnya gagal. Bukan rezeki ya dong kan. Jadi otomatis aku ngambil mandiri ataupun ngambil waktu itu UNPTKIN, SBMPTN-nya UIN gitu. Jadi gagal SBMPTN tidak menutup kemungkinan aku untuk melanjut ke kampus-kampus ternama lainnya
Jadi makanya aku lanjut ke Mandiri, yaitu di Mandiri Rapot. Nah, nanti bakal aku jelaskan di akhir. Setelah itu, di tahun berikutnya, di 2017, aku juga mengikuti SBMPTN. Karena waktu dulu, aku kan belum pernah nurutin apa yang diminta orang tua aku, yaitu jurusan kedokteran. Jurusan kedokteran? Yang itu jurusan apa sih? Jurusan kedokteran ini adalah salah satu impian seluruh siswa ataupun calon mahasiswa yang ingin menjadi dokter di masa mendatang. Jadi gimana bilangnya ya, pokoknya dokter ini tuh kayak diincar banget lah gitu di sekitaran kita maupun lingkungan sekolah gitu, karena dokter ini adalah cukup berharga sih di semua orang, makanya banyak yang incar, dan aku pun ambil itu di Universitas Andalas. Kemudian pilihan kedua aku yaitu aku ambil ilmu komunikasi Universitas Andalas, dan yang terakhir aku ngambil jurusan TV dan film di Institut Seni Indonesia Padang Panjang atau ISI Padang Panjang. Itu aku itu gimana ya, situasinya agak menyedihkan sih, agak kesal banget, serius, agak kesal banget, nggak tahu. Jadi itu agak menyedihkan banget. Kenapa? Karena waktu itu bertabrakan banget sama daftar ulangnya SNMPTN kan, karena adik-adikku kan ada yang datang, jadi aku harus ikutin ngurus, dan kawan-kawanku itu kayak ninggalin gitu loh. Tapi nggak sampai sih, cuman itu nggak bisa kuceritakan siapa penyebabnya, yang penting kayak gitulah. Waktu itu aku sempat ikut ujian portofolio, yaitu menggambar gitu loh, menggambar di UNP, di seni rupa UNP. Jadi aku menggambar, kita disuruh menggambar kayak menggambar pohon, orang, dan rumah. Itu dalam satu kertas gitu, kertas A4 ya kalau nggak salah, pokoknya kertas gambar gitu dengan pensil. Nah setelah itu habis kita ujian praktek, kemudian kita ujian wawancara. Itu sih lebih tepatnya, itu tahun 2017. Tapi sayangnya pengumumannya setelah kita lihat gagal lagi, nggak rezeki kedua kalinya. Ya akhirnya aku lanjut mandiri deh. Mandiri yang sekarang. Nah begini, sebelum aku menjelaskan tentang mandiri yang aku ikuti, kalian harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya pengaruh SBMPTN itu, kenapa kita bisa gagal. Yang pertama, pilihan universitas. Jadi kita tidak boleh memilih universitas kalau kita tidak mampu mengambil universitas tersebut. Apalagi sekolah itu belum pernah ke sana. Kecuali universitas itu bagus tapi masih jarang dipilih orang. Begitu. Sedangkan jurusan atau prodi itu kita harus mengambil jurusan prodi sesuai minat dan bakat kita ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan. Jangan memaksakan kehendak orang gitu. Orang nyuruh kita kedokteran, kita kedokteran. Orang nyuruh kita teknik sipil, kita teknik sipil. Orang nyuruh kita teknik mesin, kita teknik mesin. Jangan kayak gitu. Itu namanya kamu mengikuti apa kata orang, bukan mengikuti kata hatimu sendiri. Begitu dia, makanya banyak yang gagal. Terus satu lagi faktor terakhir yaitu mungkin apa ya, pembahasan soal kali ya. Mungkin sebagian kita ini kan ada yang tidak bimbel, ada yang belajar mandiri, ada yang bimbel, ada yang tentol. Nah 4 ini beda loh. Yang tidak bimbel itu otomatis dia tidak belajar dari apapun, tapi dia menggunakan belajar mandiri. Nah itu belajar mandiri di rumah atau mungkin belajar di mana aja, pokoknya dia sendiri gitu. Sedangkan bimbel itu diajari langsung sama guru-guru terpercaya di bimbel, kelas-kelas bimbel tersebut. Mungkin bisa jadi sebulan, 2 bulan dengan bayaran-bayaran tertentu. Sedangkan tentol, itu tentol beda ya. Tentol ini itu ada dua pilihan, ada privat, ada non privat. Yang privat itu guru tentolnya datang ke rumah kita, mengajari kita tentang SBMPTN, bisa jadi 2 kali seminggu. Sedangkan non tentol kita yang mendatangi dia. Kita yang mendatangi dia mungkin ke rumah-rumah guru ataupun kita yang mendatangi dia ke sekolah gitu, gurunya ini gitu. Dan kita yang membahas soal bersama dengan dia gitu. Yang 4 inilah pengaruhnya. Kalau menurutku sih yang paling gagal itu, tapi ini mohon maaf ya sebelumnya, belajar mandiri sih. Karena belajar mandiri walaupun kita udah pandai, udah pintar, kita juga butuh tentol, butuh bimbel. Walaupun kita mampu mengerjakan sendiri, tapi belum pasti itu tuh benar. Apa yang kita kerjakan itu benar. Makanya kita butuh tentol, butuh pengajaran yang tepat.
untuk menentukan apakah jawaban dan pembahasan kita itu benar atau tidak. Nah, di situ pun kan harus ada konsep soal ataupun mungkin konsep nilai sesuai dengan jurusan. Nah, ini sih pengaruhnya yang 3 ini gitu. Dan menurut aku tidak baiknya kita menolak untuk bimbel gitu. Itulah untungnya bimbel itu sih. Tapi karena semua sudah terlanjur, jadi aku menyemangati kalian buat yang gagal tahun ini, kalian bisa lagi tahun depan mencoba atau tahun depannya, karena kalau bisa jangan mengulangi kesalahan yang sama ataupun jangan jatuh di lubang yang sama, karena jurusan itu tidak ada yang mudah, semuanya susah. Universitasnya pun begitu. Jadi buat kalian jangan menyerah. Kalau seumpamanya kalian masih malas mengikuti UTBK, kalian bisa ikuti mandiri. Nah, ini baru aku jelaskan. Mandiri di sini kan di tahun ini tuh mandiri sangat banyak ya sistemnya. Ada mandiri raport, ada mandiri prestasi akademik, ada mandiri UTBK. Jadi yang 3 ini paling kenal sih, paling diincar orang. Tapi yang paling banyak diincar orang sekarang mandiri raport dan mandiri UTBK. Jarang banget orang mengikuti mandiri prestasi akademik, kecuali dia memang sering lomba dan sering juara di tingkat-tingkat tertentu, mulai dari sekolah sampai internasional begitu. Untuk mandiri ini sendiri sih memang ada uang pembangunan, sedangkan yang SBMPTN sama SNMPTN tidak ada, hanya UKT. Tapi mandiri ada uang pembangunan, ada uang UKT, belum lagi yang uang SPI. Sebenarnya sama sih, SPI sama pembangunan sama, cuman nggak ada bedanya. Menurut aku tahun ini sama aja sama tahun-tahun sebelumnya. Tapi malah lebih bisa jadi setara dengan SBMPTN sama SNMPTN. Kalau UKT-nya bisa jadi lebih besar, bisa jadi lebih kecil sih nggak mungkin. Ya mungkin kalau nggak setara lebih besar, itu aja sih menurut aku. Nah, tambahannya tadi itulah uang pembangunan. Kemudian mandiri ini juga tidak menjamin kalau mandiri ini adalah orang-orang yang gagal. Tidak pernah. Semua yang mencoba mandiri itu pada dasarnya selalu berhasil. Karena masa depan itu tidak tergantung jalur-jalur testing yang kita coba di perguruan tinggi. Apapun semua kita coba. Mau dia kedinasan, mau perguruan tinggi, swasta, coba aja. Karena tidak bergantung dengan jalur seleksi gitu. Apapun jalur seleksimu, masa depan itu tetap ada di depanmu gitu. Tergantung apa yang kamu minati. Jadi jangan patokkan dirimu ke jalur seleksi untuk meraih masa depan yang cerah. Karena segala apapun jalurnya, semua masa depan itu punya milik masing-masing. Itu yang harus kau ucapkan. Oke? Dan buat kalian, aku itu kemarin sempat mengikuti mandiri raport di UNP. Jadi aku mengupload nilai-nilai raport gitu. Semacam kayak seleksi online gitu. Tapi kayak SNMPTN sih. Nah, yang satu lagi aku ucapkan ke kalian, jangan sampai menyerah dengan masa depan yang cerah. Karena tidak semua yang cerah itu bisa jadi. Ya begitulah. Oke, mungkin buat kalian semangat yang lagi terus mencoba. Dan semangat bagi buat kalian yang gagal. Masih panjang perjalanan kalian. Kalian masih muda. Dan menurut aku inilah waktu kalian untuk mengenal jati diri sendiri kalian itu siapa sebenarnya. Buat kalian yang lolos, selamat, bagus-bagus daftarnya, bagus-bagus ngurus dokumennya, bagus-bagus ngurus PKKMB-nya dan sampai kuliah online nanti. Jadi buat kalian yang gagal, masih panjang perjalanan kalian. Kalian bisa mencoba jalur-jalur apapun, mau swasta, mandiri, apa kayak bebas. Karena masa depan tidak tergantung dengan jalur seleksi. Ingat itu. Masa depan tidak tergantung dengan jalur seleksi. Oke, buat kali ini di sharing kui kali ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Oke, pertemuan ya, emang Google Meet. Oke, pokoknya sampai di sini dulu vlog sharing kui, dan kedepannya kita bakalan sharing lagi tentang problematika yang lebih banyak lagi yang dirasakan anak muda sekarang atau dirasakan sekitar kita berbagi dan bagaimana sih solusi terbaik, apa sih keuntungan dan kerugiannya. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa like video ini jika kamu suka, subscribe channel ini jika kamu pengen nonton video-video sebelumnya dan video-video selanjutnya.
Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu kalau mereka suka ataupun kalau kamu suka. Dan jangan lupa komen di bawah kalau ada konten yang kamu inginkan untuk ditonton dan ingin aku bahas. Oke? Dan satu lagi, nanti aku bakalan taruh link description untuk yang mau mencoba jalur mandiri raport nanti di sini. Apa dari universitas mana? Karena ada, aku dengar itu ada UB, ada UNAN, ada SMMPTN Barat, terus ada ITB mungkin, terus pokoknya banyak deh. Tapi nanti akan upload beberapa link di sini untuk jadi pilihan kalian mencoba seleksi mandiri. Oke? See you next time. Goodbye. Annyeong.